Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Omen di Balik Temaram. Kali ini seperti biasa saya sudah bersama narasumber dan beliau ini ingin berbagi kisah pengalaman pribadi. Sebelum saya berkenalan dengan narasumber kita, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Oke, langsung aja kita berkenalan dengan narasumber kita, Mas Suro. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Oke, Mas Suro, sebelumnya saya berterima kasih sudah datang ke podcastnya di Balik Temaram. Sebelum kita mulai bercerita, Mas Suro sekarang sedang sibuk apa nih, Mas? Ya, alhamdulillah sekarang saya lagi sibuk di berwira swasta lah di Bandung. Gitu. Dalam bidang dagang kecil-kecilan. Dagang kecil-kecilan ya. Oke. Selain berwirausaha, apa ada kesibukan yang lain? Ya, kebetulan saya ikut berkomunitas pecinta Persib. Suatu organisasi? Iya, komunitas pecinta Persib yaitu The Bomb. Oke. The Bomb Persib Supporter. Dari wilayah Korwil Sukajadi. Korwil Sukajadi. Oke, untuk para bobotoh Persib ya, ini ada perwakilannya dari Sukajadi ya, Mas ya? Iya. Oke, Mas, mungkin sebelum kita mulai untuk cerita Mas Suro, apa ada Mas Suro ingin sapa-sapa sahabat di rumah atau kerabat mungkin? Ya, untuk saudara-saudaraku yang berada di kampung halaman yang tercinta Klaten bersinar, saya ucapkan selamat malam, selamat menikmati acara di Balik Temaram. Terima kasih. Oke, Mas Suro, sedikit ngobrol dulu. Ini ceritanya persis di kampung halaman Mas Suro. Iya, Daerah tepatnya di Klaten. di Klaten. Iya. Udah berapa lama ini ceritanya? Ya, sekitar 10-15 tahun yang lalu lah. Mungkin sebelum saya mengalami sendiri adalah kejadian yang menimpa teman saya. Beliau bercerita waktu malam itu, kalau nggak salah malam Jumat Kliwon itu beliau pulang dari nonton suatu hiburan. Katanya saya nonton wayang lah, kalau di kampung saya kan masih wayang. Lagi rame-ramenya ya? Lagi rame-ramenya, lagi kondangnya lah wayang kulit terutama ya. Pas beliau pulang itu kebetulan, saya cerita dulu, kebetulan rumah saya di kampung halaman itu dekat sekali dengan makam. Makam umum? Ya, makam umum. Kebetulan itu di samping rumah saya pisah. Di samping rumah saya pisah. Kebetulan pas malam itu teman saya pas malam Jumat Kliwon itu pulang dari nonton wayang itu, kebetulan lewatlah depan rumah saya. Dan nggak tahu kenapa teman saya itu ngomongnya sih jalan-jalan biasa. Nggak taunya beliau ada di tengah kuburan itu. Cerita itu saya juga nggak habis pikir, bener apa enggak ini cerita orang ini. Ternyata bener. Pas malam itu juga saya keluar, ternyata emang beliau sama motor yang dikendarai itu emang berada di tengah kuburan itu, Ome. Yang diobrolin langsung sama narasumbernya atau? Iya, langsung ke yang bersangkutan itu saya ngobrol. Saat itu juga? Iya, pas malam itu juga, mungkin sekitar jam 12-an lah. Pas
Jumat Kliwon pisan itu pokoknya mah pas jam 12 itulah. Karena dia berteriak-teriak kok nyampe di tengah kuburan, dia juga kaget gitu kan. Saya kan otomatis rumah saya deket situ, otomatis saya bangun, iya kedengeran, langsung kita samperin karena kebetulan rumah kita di samping kuburan itu, dan ternyata emang benar beliaunya itu di tengah kuburan itu, tepat di tengah-tengah kuburan. Iya, itu tepatnya di makam ibu siapa gitu, pokoknya pas di tengah kuburan itu. Itu sendiri atau berboncengan? Sendiri. Banyak warga kah waktu itu? Kebetulan ada beberapa warga yang tahu. Nah, pas kejadian itu kebetulan ada beberapa warga yang tahu. Ini seperti itu ceritanya untuk dari teman saya. Dan untuk yang dialami oleh saya pribadi, saya sebagai istilah kasarnya mah yang berdekatan langsung dengan pemakaman itu ya. Setiap kali ada yang mau meninggal, pasti dari pemakaman itu terdengarlah suara atau pertanda. Contohnya? Nah, contohnya begini. Tiap kali mau ada yang meninggal besok, pasti malam ini akan ada suara menggelegar. Sebelum kejadian ada yang meninggal besok. Iya. Malam ini ada kejadian sesuatu yang janggal. Nah, kejanggalan itu suara seperti yang menggelegar dari area pemakaman tersebut, seperti itu. Setelah itu pas paginya terdengarlah ada kabar yang meninggal. Iya, itu tandanya pas di kuburan itu. Terus saya pribadi juga ngalamin waktu itu, setelah ada yang meninggal malamnya saya merasa mimpi tapi nggak mimpi ya Om. Ya, saya merasa mimpi tapi nggak mimpi. Kejadiannya pas malam Jumat juga, cuman saya udah lupa lagi, nggak tahu malam Jumat apa, pokoknya malam Jumat lah. Jadi hari itu ada yang meninggal hari Kamis. Nah, malamnya kan berarti malam Jumat ya. Nah, itu terdengar seperti suara kereta kencana itu bolak-balik Kak Om ya, dari melewati depan rumah saya. Tapi saya sadar nggak sadar itu, tapi saya mendengar jelas itu suaranya. Itu waktu ada suara kereta kencana, di sana yang mendengar suara itu Mas Suro doang atau yang tetangga lain juga mendengarkan? Setelah saya mendengar itu kan, saya pas udah bangun pagi-pagi saya nanya ke tetangga sekitar, malam dengar suara ini enggak? Enggak denger katanya. Oh, berarti saya sendiri yang ngalamin. Cuman saya merasa mimpi nggak mimpi. Kalau untuk keluarga sendiri? Untuk keluarga nggak ada. Nggak ada yang tahu? Nggak ada. Berarti saya sendiri yang mendengarnya itu. Kebetulan rumah saya dulu kan masih di lift dulu. Jadi terdengar jelas lah itu. Dan saya posisi nggak tidur, nggak melek. Jadi pokoknya saya mendengar jelas itu suara dan lama. Kurang lebih berapa lama suaranya? Sekitar adalah mungkin kalau di menit mah mungkin 5 menit mah ada itu. Ya, suaranya kedengar mondar-mandir. Ya, mondar-mandir. Dan saya penasaran juga, nanyalah ke orang tua saya, itu teh suara apa? Malam teh saya dengar ini suara kereta kencana. Bener nggak ini teh? Kata mama saya ya, emang kebetulan orang tua saya tinggal mama, dan kebetulan beliau juga udah pada sepuh. Beliau berkata, ya kalaupun benar itu suara yang kamu dengar, emang benar, kata orang tua saya. Pertanda apa, Mbok? Kalau saya di Jawa kan bilangnya Mbok. Itu pertanda orang yang meninggal itu berarti ditumbalkan, kata beliau seperti itu. Kenapa orang tua Mas Suro bisa berstatement seperti itu? Emang sebelumnya ada kejadiannya? Ya karena kalau di Jawa kan dulu
apa ya, model pesugihan masih Kuat ya. kental ya, Ya. pesugihan masih kental. Jadi untuk masalah tumbal menumbal udah hal yang biasa untuk saat itu. Wallahu alam. Ya. Setelah kejadian itu juga saya ada kejadian lagi ya Om. Mungkin kalau di sini masih banyak nggak sih rumpun bambu ya? Kalau di kampung saya dulu sih masih banyak rumpun bambu. Dan kebetulan di rumpun bambu itu pas saya lewat, kebetulan kayak yang angin ribut. Tapi herannya Om, kejadian itu cuman di rumpun bambu itu aja. Enggak di wilayah lain. Enggak, di rumpun bambu itu aja. Jadi seperti puting beliung. Jadi muter ke sana kemari. Si batang bambu ini tuh muter ke sana kemari. Dan itu kelihatan dengan mata kepala sendiri. Itu real langsung. Ya, Suruh lihat. real, langsung dengan mata kepala saya sendiri lihat. Itu rumpun bambu, batangnya satu-satu itu bergoyang seperti yang kena angin. Padahal di sekitaran itu nggak ada angin sama sekali. Wallahu alam, emang itu kejadian yang benar-benar saya alami dan nggak ada kebohongan dari saya pribadi. Dan berlangsung cukup lama juga Om, sekitar kalau di waktu mas semenitan mah ada itu mah. Kejadian itu. Iya. Waktu itu Mas Suro lihat sendiri kan? Ya. Waktu itu. Perasaan Mas Suro seperti apa waktu itu? Ya, perasaan saya ya takut sih. Merinding juga ini bulu kuduk. Ayo merinding juga bulu kuduk. Pingin lari cuman nggak bisa lari ya Om. Jadi kayak kaku gitu. Iya. Jadi cuman terpaku aja melihat gini. Ini hati-hati mah pengen lari sebetulnya. Ini hati-hati pengen lari sebetulnya. Cuman nggak tahu kenapa kaki ini kaku. Kayak berat. Kayak berat gitu. Jadi cuman terpaku aja lihat gini. Astagfirullahaladzim. Cuman bisa berdoa dalam hati juga berdoa. Nggak bisa keluar kata-kata juga nggak bisa. Lidah asa keluar. Terus di samping itu juga setelah lewat beberapa saat, kebetulan ada seperti buah kelapa yang jatuh. Setelah itu berlalu ya, setelah kejadian itu berlalu, kebetulan kan rumah saya masih rada jauh. Kebetulan mau sampai rumah pisan, kebetulan ada suara yang kelapa jatuh. Nggak taunya ada juga Om penampakan. Kalau di Jawa mah namanya itu teh gelundung pringis. Jadi seolah-olah dia bulat yang membara itu lah. Jadi bola api yang bulat. Banaspati mungkin. Nah, bisa jadi seperti itu. Tapi kalau di tempat saya bilang itu gelundung pringis katanya. Itu saya juga melihat sendirilah. Cuman itu kayak yang jatuh dari kelapa. Cuman pas dia puk sampai bawah itu yang terjadi. Jadi seperti bulatan itu yang kayak ada apinya membara. Tapi tidak membakar. Tidak. Cuman dia langsung aja lewat. Kalau itu mah nggak begitu ini sekilas. Jadi pas dia jatuh, bek, kayak ada api membara, langsung dia cepat kali kilat gitu. Iya, seperti itu. Waktu itu ada warga juga atau tetangga yang melihat kejadian? Kebetulan pas pagi-paginya saya juga ke warga yang kebetulan rumahnya dekat sama rumpun bambu tadi ya. Saya coba tanya, bener nggak tadi malam dengar suara ini atau dengar rumpun bambu yang bergoyang-goyang? Tapi beliau menjawab enggak Tidak sama satupun. Di antara tetangga saya yang berada di sekitaran rumpun bambu itu sama yang pohon kelapa itu nggak ada yang mendengar sama sekali. Apa emang Mas Suro yang lebih dekat ke tempat itu? Ya kemungkinan bisa terjadi, cuman karena yang hal-hal yang seperti itu emang nggak semua orang bisa merasakan ataupun mendengar ataupun melihat ya. Karena emang itu tertuju untuk yang emang benar-benar mau ditakuti atau emang benar-benar tertuju sama yang bersangkutan. Seperti menakut-nakuti mungkin. Ya, mungkin ya seperti itu, menakut-nakuti istilahnya, makan seperti itu.
Tapi Mas Suro sendiri orangnya emang penakut atau berani? Iya, sebetulnya sih kalau dibilang penakut, iya. Dibilang pemberani juga tidak. Tidak. Jadi bingung saya juga ngejawabnya. Tapi emang kalau di kampung, emang kalau saya terutama ngelewat di kuburan yang dekat saya itu, walaupun saya berdomisili di situ, emang selalu merinding bulu kuduk saya, Om. Apa emang karena ada kejadian seperti itu? Ya, barangkali karena ada kejadian seperti itu, jadi setiap kali saya melihat, saya melewati kuburan itu, walaupun itu dekat rumah saya, tetap memberanikan diri, walaupun sebetulnya Takut. pas saya lewat itu merinding bulu kuduk saya gitu. Biasanya kan orang-orang yang rumahnya dekat-dekat makam itu udah biasa ya, Mas ya. Dan apapun yang terjadi sepertinya lumrah aja gitu. Iya. Untuk Mas Suro sendiri tidak seperti itu. Ya kebetulan ya walau alam ya. Kalau masalah pertanda tadi teh, kalau ini jadi model bergiliran, Aomen. Jadi kalau nggak keluarga kami yang dengar, pasti keluarga yang lain dengar. Kalau masalah yang tadi kita obrolin di awal, ciri-ciri yang mau meninggal. Iya. Kalau kita kan kebetulan di samping kuburan itu ada beberapa rumah lah, yang 1, 2, 3, 4, 5. Tadi antara 5 rumah ini, kalau nggak satu rumah yang lain, pasti satu rumah yang lain mendengar. Seperti itu. Berarti tidak bersamaan ketika ada kejadian itu. Iya. Jadi mungkin untuk misalkan besok nih ada yang meninggal, mungkin bisa jadi di tempat saya yang mendengar itu suara ciri ataupun ciri-ciri itu, tapi untuk yang akan meninggal selanjutnya bisa terjadi di yang lain yang mendengarnya Mas Suro enggak sama sekali. Iya, seperti itu. Tapi emang itu kejadian seperti itu. Iya. Emang dari warga sekitar atau dari tetangga-tetangga saya emang selalu curhat kalau masalah itu. Kirain cuma Mas Suro yang mendengarkan, yang merasakan itu. Kalau untuk pertanda itu emang dari lingkungan pemakaman itu selalu ada. Cuman yaitu bergantian. Sampai saat ini masih terjadi. Setiap kali ada yang meninggal pasti ada pertanda. Kalau saya boleh tahu Mas Suro, ciri-ciri pertanda itu mencirikan ke orang yang meninggalnya meninggal kenapa, atau dari jenis kelaminnya, ada nggak? Kalau untuk ke arah meninggalnya karena apa sama jenis kelaminnya enggak. Cuman yang kalau saya pribadi mendengarnya itu cuman suara kayak ada dentuman aja dari dalam makam, dari dalam area pemakaman itu aja. Cuman kalau untuk ciri ke arah jenis kelaminnya apa atau meninggalnya karena apa, kita enggak. Tapi pernah nggak seperti misalkan ciri-cirinya yang suara kereta, pas besoknya ada yang meninggal, Mas Suro mengingat nggak bahwa yang meninggal itu jenis kelaminnya apa? Oh, kalau pas yang kejadian itu kebetulan yang meninggalnya itu jenis kelaminnya laki-laki. Nah, seterusnya pernah terjadi lagi seperti itu? Apakah berbeda jenis kelaminnya atau setiap kereta itu lewat pasti meninggalnya seorang laki-laki kah gitu? Kalau yang saya alami itu justru setelah orang itu meninggal, Omen. Jadi bukan kereta itu bukan pertanda. Jadi setelah ada kejadian orang meninggal, baru malamnya saya mendengar suara kereta itu. Berarti setelah ada yang meninggal hari ini, besoknya Mas Suro mendengarkan suara kereta yang berseliweran. Iya, seperti itu. Jadi yang meninggal siang tadi, malam ini saya mendengarnya seperti itu. Kalau untuk yang suara selain itu, untuk ciri-ciri yang bakal Anda meninggal? Kalau untuk ciri-ciri, biasanya emang seringnya suara dentuman. Dentuman di area pemakaman itu. Apa mungkin di tempat kuburan yang akan diisinya atau kuburan yang lain? Iya. Kalau untuk itu kan karena di Jawa kan masih lega ya, Om. Jadi kita seolah-olah nggak tahu persis
dentuman itu berasal dari Mananya gitu? Yang jelas emang dentuman itu dari area makam tersebut. Jadi kan kita kan masih rada luas lah, nggak Luas, seperti di sini ya. Udah sempit-sempit. Kalau di sana emang masih anggang lah, istilah Sunda nama seperti itu. Tapi ada tapak tilasnya setelah ada dentuman itu? Nggak ada. Tidak ada. Justru herannya kita kan di situ. Justru herannya kita kan di situ. Kita mendengar dentuman, cuman pas kita cek pagi-paginya, kok nggak ada satupun bekas atau apa gitu? Nggak ada justru. Makanya kan wallahualam memang itu mistis atau apa kan kita nggak pernah tahu. Makanya kan kita malamnya dengar suara dentuman, tapi pas pagi-paginya kita cek ke area pemakaman tapi nggak ada berbekas atau gimana gitu. Aneh juga ya. Iya. Sampai saat ini apakah udah ada jawabannya? Apakah itu pertanda? Nah, sampai saat ini pun saya kan selalu masih berkomunikasi sama grup yang di Jawa. Nggak ada. Jadi emang ya suara aja, suara pertanda aja. Jadi emang nggak membekas sama sekali suara itu. Berarti dari dulu seperti itu aja? Iya. Sama yang suara kereta. Kalau suara kereta emang mungkin tiap orang berbeda-beda. Kalau yang suara kereta mungkin tiap orang berbeda-beda. Jadi kemungkinan kalau saya mendengar suara kereta, ada pula tetangga saya yang mendengar suara lain seperti itu. Apa tuh? Contohnya kayak yang apa ya? Yang selalu kayak yang di area pemakaman itu kayak yang ribut-ribut seperti itu. Pikuk gitu. Iya, kayak yang hiruk pikuk di area pemakaman itu. Seperti banyak aktivitas. Seperti kita menguburkan seseorang gitu. Jadi nggak selalu sih gitu kan. Jadi kadang tetangga kita itu mendengar suara hiruk pikuk tengah malam tapi di dalam area pemakaman. Tapi gitu. Tidak ada ya. Tidak ada. Ngeri juga ya kalau saya yang berada di sana. Oke, Mas Suro, terima kasih untuk ceritanya, dan sebelum saya tutup mungkin ada kesan dan pesan buat sahabat di rumah atau sahabat gitu. Untuk sahabat-sahabat semua, ya dari dulu emang mistis itu ada, dan sampai sekarang pun mistis masih ada, dan itulah kejadian yang saya alami dan kejadian yang saya rasakan. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Suro udah berbagi kisah di podcastnya Di Balik Temaram. Dan buat sahabat di rumah atau sahabat TT yang ingin berbagi kisah di podcastnya Di Balik Temaram, boleh bisa dikirim via email kita dibaliktemaram@gmail.com atau via IG kita dibaliktemaram.id, dan boleh juga berkomentar di video ini, nanti ada tim kita yang mensupportnya. Dan tak lupa saya ingatkan, jangan ukur nyali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.